kali ini sudah hadir juga bersama saya Kepala Litbang sekaligus redaktur opini Harian Seram Indonesia. Yang tentunya kita akan bahas seperti biasa isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia. Dan kita sapa terlebih dahulu Bu Asnawi Kuman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu Asnawi, setelah kemarin beberapa minggu yang lalu ada 4 pulau di Singkil yang dicaplok oleh Sumatera Utara. Nah kali ini giliran ada wilayah daratan di Singkil yang juga kemudian diserobot oleh Sumatera Utara, dan ini juga kita jadikan headline hari ini. Seperti apa? Apa yang kemudian ini bisa terjadi, Bu? Ya, sebetulnya Nana, kasus ini tidak jauh beda dengan kasus pencaplokan 4 pulau sebelumnya ya. Kalau sebelumnya 4 pulau, kali ini wilayah daratan justru yang dicaplok. Kita juga masih meyakini bahwa ini akibat ketidaktahuan mungkin ya pihak dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah daratan yang dicaplok ini sebetulnya sudah berlangsung lama, sekitar tahun 2011. Tepatnya di wilayah Kecamatan Danau Paris dan Singkil Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada sekitar 500 hektar yang dicaplok, Nana. Ke 500 hektar ini diambil oleh seorang pengusaha yang mengaku sudah mendapat izin dari pemerintah Sumatera Utara, izin perkebunan, yaitu menanam kelapa sawit. Jadi ini ketahuan ketika pemerintah Kabupaten Singkil mempertanyakan izin operasional perkebunan tersebut. Ternyata mereka mengaku sudah mendapatkan izin dari pemerintah Sumatera Utara. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa itu juga disebabkan mungkin akibat ketidaktahuan pengusaha yang bersangkutan ya, yang mestinya izin itu dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Justru mereka mendapatkannya dari Sumatera Utara. Jadi inilah yang kita sebut bahwa ada wilayah daratan Aceh yang kembali dicaplok oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nana. Tapi kemudian ini sudah cukup lama terjadi berarti, yang seperti sudah Bu Asnawi sebutkan tadi. Kenapa kemudian pemerintah Singkil atau Aceh kemudian bisa kecolongan untuk hal ini, Bu? Ya, barangkali ini juga disebabkan kelalaian pemerintah Aceh juga. Selama ini kita kurang memperhatikan daerah terdepan atau daerah terluar, terutama pulau-pulau di Aceh yang jumlahnya banyak sekali. Kita lihat saja misalnya wilayah kepulauan banyak, ada 99 pulau di sana. Belum lagi ke utara misalnya ada Pulau Nasib, kawasan Pulau Aceh dan lain sebagainya. Jadi ini mestinya dengan kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Aceh untuk kemudian juga memperhatikan daerah-daerah terluar itu, memperhatikan daerah-daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, dalam hal ini adalah Provinsi Sumatera Utara. Kita tahu untuk kalau kita lihat peta geografis Aceh itu yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Singkil. Jadi daerah-daerah perbatasan ini yang saya kira perlu terus dibenahi, dijaga, diperhatikan. Agar tidak terulang kembali hal-hal seperti ini sudah 2 kali berarti. Betul. Sebelumnya kan ada penyerobotan pulau ya, yang juga dekat di wilayah yang diserobot sekarang. Sebelumnya pulau ada Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan 2 pulau lainnya. Nana. Ya, terkait dengan informasi ini juga bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini, tepat sebagai headline hari ini, Bung. Informasi kedua hari ini cukup menarik juga, Bung, terkait dengan DPRA yang minta gubernur untuk merevisi tim seleksi. Seperti apa informasi ini setelah kemarin juga kita turunkan terkait dengan hal ini? Ya, ini merupakan kelanjutan dari berita yang kita turunkan kemarin ya, terkait dengan tim seleksi ya, tim sel fit and proper test pejabat eselon 2 pemerintah Aceh. Ternyata dari beberapa orang, satu diantaranya terindikasi sebagai tersangka korupsi. Penetapan tersangka korupsi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Husni Bahritop ya, sudah lama sebetulnya. Tapi sampai sekarang itu tidak diproses, kita melihat. Tapi yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana migas yang merugikan negara sampai 20 miliar lebih ya. Jadi oleh pihak DPRA ini minta diganti karena bagaimanapun ini tidak elok. Tapi itu kembali ke soal ini merupakan hak prerogatif
dari Gubernur Aceh memilih siapa orang yang dianggap berwenang dan layak ditempatkan sebagai anggota tim seleksi itu. Adakah kita dapatkan konfirmasi ataupun kemudian respon dari Gubernur Aceh sendiri terkait dengan hal ini? Sejauh ini belum, kita masih mendapatkannya dari pihak DPRA. Kemudian kita juga coba sebetulnya baiknya kita minta langsung ke gubernur, tapi sudah kita coba belum berhasil. Baik, tentunya juga Serambi Indonesia masih akan terus mencoba menggali informasi ini, terus memberitakan informasi terupdate-nya kepada pembaca harian Serambi Indonesia. Dan informasi yang cukup juga menarik perhatian, juga berita gembira juga untuk masyarakat Aceh, Lion Air membuka penerbangan untuk umroh. Iya, kemarin Nana, pihak maskapai penerbangan Lion Air membuka penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh, dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ke Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kemarin pada pemberangkatan pertama itu dari semuanya dari Biro Travel Perjalanan Umrah, Biro Travel Istiqlal yang jumlahnya 175 orang. Ke 175 orang ini berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya juga ada. Mereka diberangkatkan untuk perdana itu dengan pesawat Boeing 737. Jadi langsung pada jam 9.45 dan diperkirakan tiba di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sekitar pukul 5 lewat waktu setempat. Nana. Dan ini tentunya juga kabar gembira untuk seluruh masyarakat Aceh yang akhirnya mempunyai beberapa pilihan, mungkin seperti itu untuk penerbangan langsung dari kota Banda Aceh langsung menuju ke Madinah, seperti itu juga sehingga mempermudah perjalanan, juga mempersingkat waktu tentunya ya Bung untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Dan 3 informasi tadi juga masih banyak informasi lainnya yang bisa Anda baca dalam harian Serambi Indonesia juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bu Aslami untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.